Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu kembali dalam pelajaran IPA. Kali ini kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Namun sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Apakah kalian semua sehat? Itulah harapan saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat. Anak-anak, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Kali ini kita akan khusus mempelajari materi subtopik klasifikasi tumbuhan. Jadi khusus untuk kelompok tumbuhan yang nanti akan kita pelajari. Adapun kompetensi dasarnya kita tetap sama dengan yang kemarin, ya. Kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Sedangkan tujuan pembelajaran dalam pertemuan ini, ya, setelah kalian mempelajari klasifikasi tumbuhan ini nanti, kalian diharapkan satu, mampu menjelaskan klasifikasi 5 dunia oleh Whittaker. Yang kedua, mampu mendeskripsikan klasifikasi tumbuhan. Yang ketiga, mampu mengelompokkan tumbuhan berdasarkan prinsip klasifikasi. Yang keempat, mampu menyajikan hasil klasifikasi tumbuhan di lingkungan sekitar berdasarkan prinsip klasifikasi. Anak-anak tolong perhatikan foto atau gambar yang ada di layar. Nah, ia adalah seorang yang sangat dikenal dalam ilmu taksonomi, atau ilmu yang mempelajari pengelompokan makhluk hidup. Dia bernama Carolus Linnaeus. Dia sering dijuluki atau dikenal atau populer dengan nama Bapak Taksonomi, karena dialah yang mempunyai peran besar dalam ilmu taksonomi. Carolus Linnaeus itu adalah orang atau ahli yang pertama kali mencetuskan dasar-dasar klasifikasi, sehingga dia dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Nah, Carolus itu mencoba mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar atau disebut 2 dunia, yaitu tumbuhan dan hewan. Nah, jadi menurut Carolus, semua makhluk hidup di alam ini dikelompokkan menjadi 2 atau bisa dibedakan menjadi 2, yakni tumbuhan atau plantae dan hewan atau animalia. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi dalam ilmu IPA, ada seorang ahli lagi yang dia juga mempelajari atau banyak bergelut di bidang taksonomi, yang dia dikenal dengan Whittaker. Nah, Whittaker ini memperbarui, kalau Carolus tadi menyampaikan bahwa makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 2 dunia atau 2 kerajaan, maka Whittaker itu mengelompokkan makhluk hidup di permukaan bumi ini menjadi 5 kelompok besar atau 5 kerajaan atau 5 regnum, atau yang disebut dengan klasifikasi 5 dunia. Nah, Whittaker ini mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 dunia, apa saja? Yang pertama adalah Monera, jadi kerajaan atau kelompok Monera. Yang kedua, Protista. Yang ketiga, fungi atau jamur. Yang keempat, plantae atau tumbuhan. Dan yang kelima, animalia atau hewan.
Jadi itu kelompok pengelompokan oleh Whittaker, klasifikasi 5 dunia. Nah, salah satu dari 5 dunia tadi adalah kelompok tumbuhan. Nah, sebenarnya makhluk hidup yang bagaimana yang masuk kelompok dunia tumbuh-tumbuhan? Nah, perhatikan anak-anak, ini ada ciri-ciri di mana kalau makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri berikut, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan oleh Whittaker. Yang pertama, selnya bersifat eukariotik. Nah, sel eukariotik itu apa? Maksudnya selnya itu sudah memiliki membran inti sel. Jadi semua tumbuhan itu selnya bersifat eukariotik, sudah mempunyai membran inti sel. Yang kedua, bersifat multiseluler, artinya tersusun oleh banyak sel. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Jadi kalau organisme atau makhluk hidup tersebut mempunyai dinding sel, itu berarti dia termasuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang keempat, memiliki plastida atau kloroplas, sehingga mampu berfotosintesis. Yang kelima, bersifat fotoautotrof, maksudnya mampu menyusun makanan sendiri. Nah, jadi jika makhluk hidup tersebut mempunyai ciri-ciri tersebut, kelima ciri-ciri ini, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan. Kalau hanya 1 atau 2, belum masuk ke tumbuhan. Jadi kelima-limanya dia punya, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok tumbuhan atau plantae. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah gambar untuk menunjukkan pada kalian sebenarnya apa maksud sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalian sudah mempelajari kemarin bahwa salah satu kelompok dari 5 dunia tadi, yakni yang termasuk kelompok Monera, itu bersifat prokariotik. Jadi dari 5 dunia tadi, yang selnya bersifat prokariotik hanya 1, yakni Monera. Sedang 4 yang lain itu bersifat eukariotik. Nah, sebenarnya apa sel prokariotik dan sel eukariotik? Silakan kalian perhatikan. Jadi sel prokariotik itu adalah sel yang intinya, jadi dia punya inti, itu tidak mempunyai membran inti sel. Jadi materi inti ada, tetapi tidak ada pelindungnya, tidak dibungkus oleh membran. Nah, kemudian kalau sel eukariotik itu materi inti sel dilindungi atau dibungkus oleh membran inti sel. Jadi perhatikan, perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik adalah pada membran inti sel, bukan membran sel, bukan inti sel. Tapi sekali lagi bahwa sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel. Nah, itulah perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, anak-anak, kelompok tumbuhan berikutnya dikelompokkan atau dibedakan menjadi 2 berdasarkan ada atau tidak ada jaringan pembuluh. Yakni kelompok yang pertama adalah kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh.
Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok tumbuhan berpembuluh. Yang termasuk kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh itu adalah lumut. Sedangkan yang termasuk kelompok tumbuhan berpembuluh adalah tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, lalu sebenarnya pembuluh itu apa? Pembuluh itu berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu apa? Berkas pengangkut itu jaringan yang berfungsi untuk mengangkut apakah itu air atau zat hara atau zat-zat yang lain di dalam tubuh tumbuhan. Nah, itu jaringan pengangkut. Nah, yang tumbuhan tidak berpembuluh, tidak punya jaringan pengangkut, kemudian tumbuhan berpembuluh mempunyai jaringan pengangkut. Jadi tumbuhan tidak berpembuluh itu tumbuhan yang tidak memiliki berkas pengangkut. Nah, itu bisa dilihat melalui mikroskop. Lalu penampakan luarnya bagaimana? Secara morfologinya bagaimana? Nah, tumbuhan tidak berpembuluh itu tumbuhan yang belum atau tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Nah, contohnya adalah lumut. Jadi kalau kalian melihat lumut, bentuknya seperti ini, ya, maka kalian akan mengira bahwa yang menempel pada media itu adalah rhizoid atau akarnya, kemudian ini batangnya, kemudian yang hijau ini daun, kemudian ini tangkai, dan ini mengira ini bunga. Nah, lumut itu belum mempunyai organ-organ seperti itu. Jadi tidak mempunyai akar, batang, dan daun yang sejati atau yang sesungguhnya. Sehingga akar, batang, dan daunnya itu tidak dapat dibedakan. Lalu pada lumut bagaimana? Pada lumut dia hanya disebut sebagai rhizoid untuk bagian yang menempel, kemudian ini bagian daun dan batang, dan kemudian ini adalah sporogonium. Sporogonium itu apa? Sporogonium itu adalah organ yang dia nanti akan menghasilkan spora. Nah, spora ini nanti yang berguna atau berfungsi untuk perkembangbiakan pada lumut. Nah, itu bagian-bagian tubuh dari lumut. Berikutnya untuk tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan berpembuluh itu adalah tumbuhan yang memiliki berkas pengangkut. Nah, ciri luarnya tumbuhan ini dapat dibedakan dengan jelas akar, batang, dan daunnya. Atau seringkali dalam ilmu IPA disebut memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, ini gambarnya, ini jagung ya anak-anak. Ini adalah daunnya, jelas ini daun. Kemudian ini batangnya, jadi jelas terlihat. Kemudian ini akarnya. Jadi untuk kelompok tumbuhan berpembuluh, itu akar, batang, dan daun dapat dibedakan dengan jelas. Baik. Berikutnya, tumbuhan berpembuluh dikelompokkan menjadi dua berdasarkan organ-organnya, yakni ada tumbuhan paku atau disebut pteridophyta dan ada tumbuhan berbiji atau disebut spermatofita. Nah, tumbuhan paku itu adalah tumbuhan berpembuluh yang tidak mempunyai bunga atau tepatnya tidak mampu berbunga. Nah, sementara tumbuhan berbiji itu adalah tumbuhan yang mempunyai
bunga dan biji, atau mampu berbunga dan mampu berbiji. Nah, kemudian pada tumbuhan paku, ya, karena dia tidak mempunyai bunga, dia bisa menghasilkan spora. Ya, bisa menghasilkan spora. Lihat pada gambar. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan paku, yaitu suplir. Nah, di permukaan bawah daun, kalian bisa melihat untuk daun paku yang sudah dewasa akan terdapat bagian yang berbintil-bintil, mungkin warnanya coklat atau hitam. Nah, itulah yang disebut dengan spora. Jadi itu yang khas pada tumbuhan paku. Sementara pada tumbuhan berbiji tidak menghasilkan spora, tetapi dia mampu berbunga dan mampu berbiji. Ini adalah contoh dari tumbuhan paku. Kalian mungkin pernah melihat. Ini untuk mengenalkan pada kalian. Nah, ini suplir yang sering tumbuh di pekarangan, di halaman, tempat yang lembab. Ini kalian sering menyebutnya semanggi, sering berada di perairan, di sawah. Kemudian ini suplir, biasanya untuk tanaman hias. Nah, ini paku tanduk rusa, biasanya menempel di pohon mangga atau pohon-pohon yang besar lainnya. Ini karena bentuknya seperti tanduk rusa disebut sebagai paku tanduk rusa. Nah, baik. Kemudian berikutnya tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu disebut juga spermatofita. Nah, karena asalnya biji itu dari bunga, maka tumbuhan berbiji disebut juga tumbuhan berbunga. Nah, atau antofita. Nah, tumbuhan berbiji itu dikelompokkan menjadi dua berdasarkan keadaan bijinya, yakni tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka disebut juga gimnosperme, itu adalah tumbuhan berbiji yang bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Itu tumbuhan berbiji terbuka. Sedangkan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme itu bijinya dilindungi oleh daun buah. Jadi kalau yang terbuka, bijinya terbuka, tidak dilindungi daun buah. Kemudian yang berbiji tertutup, bijinya dilindungi daun buah. Nah, kita bahas tumbuhan berbiji terbuka. Jadi jelas bijinya tidak dilindungi oleh daun buah. Alat reproduksinya berupa strobilus. Namanya strobilus. Ada strobilus jantan dan ada strobilus betina. Jadi dia disebut strobilus seringnya, bukan bunga. Tapi sebenarnya dia juga adalah bunga. Nah, kemudian ya, contoh dari tumbuhan berbiji terbuka atau gimnosperme ini adalah melinjo, pinus, pakis haji, cemara, dan damar, serta masih ada yang lainnya. Nah, ini contohnya. Ini melinjo, ini pohonnya. Kemudian ini buahnya. Katakan dia berbiji terbuka. Kemudian ini pinus, ini pohon pinus. Nah, ini yang disebut dengan strobilus. Strobilus. Nah, ini strobilus pada tumbuhan pinus. Nah, kemudian ini pakis haji. Kalian mungkin sering lihatnya. Ini banyak digunakan untuk tanaman hias. Pakis haji. Nah, berikutnya kita akan membahas tumbuhan berbiji tertutup. Jadi tumbuhan berbiji tertutup itu bijinya tertutup oleh daun buah atau bijinya dilindungi oleh daun buah.
Nah, tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme ini dibedakan atau dikelompokkan menjadi dua, yakni tumbuhan berkeping satu dan tumbuhan berkeping dua. Nah, tumbuhan berkeping satu disebut dengan monokotil, kemudian tumbuhan berkeping dua dikotil. Nah, lihat ini gambarnya. Ini adalah biji jagung. Kalau kalian memperhatikan atau mengamati biji jagung atau bisa juga biji padi, maka bijinya ini tersusun oleh satu keping saja. Satu keping saja. Tidak bisa dibelah kecuali dengan alat. Nah, kemudian kalau tumbuhan berkeping dua atau dikotil, lihat ini adalah kedelai. Nah, bijinya itu tersusun oleh dua keping. Nah, bisa dibelah tanpa alat. Nah, kamu bisa bisa dipisahkan. Kamu bisa melihatnya dengan jelas lagi pada kacang tanah. Ya. Kacang tanah yang sudah digoreng. Nah, itu dipisahkan. Ada dua keping. Nah, maka dia termasuk dikotil. Nah, itu anak-anak. Jadi ini yang berkeping satu monokotil, ini yang berkeping dua dikotil. Berikutnya kita bahas tumbuhan monokotil. Ciri-ciri tumbuhan monokotil, satu, memiliki satu keping biji. Tadi ya, jelas ya pada gambar. Kemudian berakar serabut. Kemudian pertulangan daunnya sejajar. Dan ciri yang keempat, bunganya tersusun oleh 3 bagian. Nah, contoh dari tumbuhan monokotil ini adalah padi, jagung, tebu, rumput. Sedangkan tumbuhan dikotil itu memiliki 2 keping biji. Akarnya kebanyakan adalah akar tunggang, kemudian pertulangan daunnya biasanya menyirip atau menjari. Kemudian bunganya biasanya tersusun oleh 4 atau 5 bagian. Contohnya adalah kedelai, kacang hijau, kacang tanah, mangga, dan masih banyak yang lain. Kemudian apa perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil? Berikut ini kita lihat perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kita lihat dari keping bijinya. Tumbuhan monokotil tersusun oleh satu keping biji. Seperti jagung tadi ya. Kemudian tumbuhan dikotil tersusun oleh 2 keping biji atau disebut kotiledon. Jadi monokotil mempunyai 1 keping biji atau 1 kotiledon. Tumbuhan dikotil mempunyai 2 keping biji atau 2 kotiledon. Kemudian untuk tulang daun, pertulangan daun pada tumbuhan monokotil itu pada umumnya sejajar atau melengkung. Kalian bisa melihat pada daun jagung, daun padi, daun tebu, rumput. Nah, pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Kalau tulang daun pada tumbuhan dikotil itu menyirip atau menjari. Yang menyirip kalian bisa lihat pada daun mangga misalnya. Nah, kalau di gambar ini yang menjari pada daun ketela pohon atau daun pepaya. Kemudian kita lihat batangnya. Secara anatomi, ya, maka batang pada tumbuhan monokotil itu berkas pengangkutnya tersebar. Sedang pada tumbuhan dikotil itu berkas pengangkutnya tersusun dalam satu atau suatu lingkaran. Nah, ini
kita tidak bisa melihatnya kalau tidak menggunakan mikroskop. Lalu secara morfologis atau yang tampak dari luar bagaimana, apa bedanya? Kalian bisa perhatikan bahwa pada batang monokotil itu tidak bisa bercabang, pada tumbuhan dikotil bisa bercabang. Berikutnya perbedaan yang keempat, lihat ini tumbuhan atau bunga lili. Bunga lili itu termasuk tumbuhan monokotil. Bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Lihat ini daun mahkotanya ada 6. Nah, berarti kan kelipatan dari 3. Kelopaknya pun juga demikian, disusun oleh 6 bagian. Sementara pada tumbuhan dikotil, perhiasan bunganya bisa 2, 4, 5 atau kelipatannya. Yang paling banyak adalah 5. Lihat ini daun mahkotanya ada 5. Kemudian perbedaan yang kelima antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Pada tumbuhan monokotil akarnya adalah akar serabut. Nah, ini akar serabut. Kemudian pada tumbuhan dikotil, sistem perakarannya adalah akar tunggang. Perhatikan ya, akar tunggang. Apa bedanya antara akar serabut dengan akar tunggang? Kalau akar serabut, semua akar itu berpangkal pada pangkal akar atau pangkal batang, yang besarnya itu rata-rata sama. Kemudian kalau pada akar tunggang biasanya itu ada akar pokoknya, akar yang lebih besar dari yang lain. Nah, itu akar pokok. Jadi pada sistem perakaran tunggang itu ada akar pokok. Kalau pada akar serabut tidak ada. Nah, anak-anak, itu adalah perbedaan antara tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, jadi demikian tadi pengelompokan atau klasifikasi tumbuhan. Kalian bisa mempelajarinya juga dari buku paket atau dari sumber-sumber yang lain. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kalian akan lebih jelas, lebih paham, ya, dan lebih mengenal tumbuhan di sekitar kalian. Terus semangat belajar, ya. Kita semoga bisa bertemu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.